Tiger ya, aneh jadi majunya satu aja. Ya kalau antum lu kan langsung dua. Oh, enggak. Kok bisa dua Anda jalan? pakai ini ya, Anda pakai ini. Nah, Sorry. oke. Nah, ini udah mati nih. Gue Nah, pakai kok dragon. bisa mati? Selesai Kan masih jauh. Loh, lihat ini jalannya. Set. Oh, dia bisa longkap gitu. Mati. Waduh, gawat. Mati dia. Oke. Sambil kita bahas topik-topik menarik dalam kajian keislaman, kayaknya seru nih kalau kita sambil Siap. main onitama ya, Iya. biar lebih rileks. Coba. Jadi kita jalannya ikutin ini ya, ikutin kartu ya. Oke. Itu dulu lah. Oh. Berarti sini ya. Ya betul. Sip. Sorry ini gue majuin ini. Sambil. Nah bro, ada satu konsep yang sangat menarik lah dalam kajian keislaman, dan itu konsep itu sering disebutkan dalam Al-Quran, yaitu syafaat. Oh iya, Ini betul. saking menariknya ya, ini perlu kayaknya kita bahas bareng-bareng. Apa sih sebenarnya syafaat itu, dan bagaimana kita bisa memahami urgensi keberadaan syafaat dalam kaitannya dengan eksistensi kita sebagai manusia. Jadi kalau kita ngobrol tentang syafaat, mungkin bakalan bagus sistematikanya kalau kita mulai ngelihat konsep ini dari sudut etimologisnya. Oke. Karena secara bahasa kata syafaat ini disebutkan juga dalam Al-Quran. Misalnya di surat Al-Fajr itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyafa'i wal watr. Ya, artinya Allah Subhanahu demi yang genap dan yang ganjil. Tentu banyak penafsiran ya, apa yang dimaksud dengan genap dan apa yang dimaksud dengan ganjil. Nah, cuma di antara penafsiran yang menurut gua mungkin bisa sangat relevan dengan pembahasan kita kali ini, syafaat di sini diartikan sebagai segala sesuatu selain Tuhan. Oke. Dan water itu adalah simbol bagi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang maha Tunggal ya. Nah, artinya jadi selain Tuhan semuanya akan senantiasa hidup dalam sebuah sistem gitu ya, yang bernama syafa' itu. Yang saling menggenapkan. Yang saling menggenapkan. Makanya arti syafaat ini mungkin kalau kita mau lihat dari sudut pandang etimologis itu bisa kita pahami sebagai menggenapkan gitu ya. Kenapa? Karena memang segala makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini butuh pada penyempurnaan dari pihak lain untuk bisa bertumbuh. Ya, inilah kemudian pelan-pelan meresap ke dalam makna terminologisnya Si syafaat ini ya. syafa' ini yang Dari bermakna syafa' dan witir tadi ya, dari etimologisnya dari tadi. makna etimologisnya. Kenapa? Karena secara terminologis kan kita memahami ya bahwa syafaat itu kan semacam bantuan dari satu pihak gitu ya untuk kita bisa mencapai sesuatu yang sebetulnya mungkin tidak bisa kita capai kalau sendirian. Oke. Ya, secara terminologi kan itu. Misalnya nih ketika kita memohon syafaat pada Rasulullah, artinya kita minta digenapkan oleh Rasulullah. Oleh Rasulullah. Kita minta disempurnakan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena kita tidak merasa yakin bahwa apa yang kita lakukan, bahwa pengetahuankah itu atau amal perbuatankah itu bisa mencukupkan kita untuk sampai pada kesempurnaan yang kita yakini. Oke, jadi syafaat ini fungsinya menggandakan apa-apa yang telah kita lakukan gitu. Betul. Jadi semacam bonus begitu ya. Bener, mungkin bisa juga dalam makna lain kita maknai sebagai bonus. Cuma memang perlu digarisbawahi ya. Oke. Ini bukan bonus yang sifatnya itu tidak menuntut apa-apa. Oke. Gitu. Ini bukan bonus yang sifatnya tanpa prakondisi atau tanpa syarat sedikit pun. Gitu kan. Kenapa? Karena ya sebagaimana penggandaan itu. Kalau dalam dunia kita hari ini mungkin lebih mudah memahaminya dengan
konteks teknologi ya. Oke, oke. Misalnya nih, ya kan satu perangkat gitu ya dengan perangkat lain gitu kan. Supaya dia bisa terhubung dan terbantu oleh perangkat lain, dia mesti memiliki keidentikan dengan perangkat itu. Oke. Ya kan? Supaya dia bisa pairing dan terkoneksi dengan perangkat yang tadi itu, ya dia perlu ada kesesuaian. Kalau misalkan sejak awal tidak ada kesesuaian antara satu perangkat dengan perangkat lain, akan kesulitan tuh. Kayak misalkan lu saat perangkat lu masih inframerah gitu kan, yang satunya udah nuntut pakai Bluetooth, Wi-Fi, dan bahkan sekarang mungkin udah ada aplikasi-aplikasi tersendiri gitu kan yang betul-betul kecepatannya tuh luar biasa. Kayak inilah kalau di pengguna iPhone tuh akrab banget dengan AirDrop gitu ya. Jadi betul. Pengiriman file yang cuman tempel langsung gitu. Zaman dulu kan kita ngerasa kan inframerah kayak gimana, mesti deket-deketin lah HP-nya. Ini kan jaraknya. Dan itu pun lama akhirnya. Betul. Nah, syafaat itu akhirnya kalau kita mau maknai sebagai bonus, ya mungkin akan seperti itu modelnya. Gitu. Jadi bukan bonus yang tanpa syarat. Minimal kita perlu ada keidentikan dengan Rasulullah itu sendiri. Jadi kita tidak duduk dan kemudian mohon maaf gitu ya, meminta Rasulullah menyelesaikan pekerjaan kita. Iya. Nah, nggak begitu modelnya. Kalau kita selama kita masih ada di gelombang inframerah, gitu ya, selama itu pula mungkin syafaat itu tidak akan menghimpun kita. Kenapa? Bukan karena dari pemberi syafaatnya, bukan karena kekikiran Rasulullah, gitu ya. Tapi karena apa? Karena kitanya mungkin memang tidak memiliki siap, keidentikan dengan Rasulullah. Tidak siap juga menerima apa yang bakal diberikan ya. Betul. Jadi penggenapan ini akhirnya butuh semacam prakondisi juga. Nah, terus kenapa sih syafaat itu harus ada gitu? Apakah ya kan kita sudah paham berarti kan bahwa ternyata memang kebaikan kita nggak pernah cukup. Oke. Maka kita masih membutuhkan syafaat. Coba deh lu jelasin dulu yang itu. Ya selain bahwa syafaat itu memang sebuah sistem yang berlaku di alam semesta ini, gitu kan, untuk makhluk menyempurna. Ya, di sisi lain memang kalau kita mau lihat dengan pendekatan yang lebih pragmatis, ya, kita mungkin akan sedikit protes. Ya kan? Tadi kayak persoalan lu, apakah kebaikan kita itu nggak cukup, gitu kan, untuk bisa bertransaksi lah dengan Tuhan. Katakanlah bertransaksi dengan Tuhan. Ya, menurut gua sih enggak ya. Jadi kebaikan kita sebanyak apapun itu pada akhirnya bukanlah sebuah produk yang bisa kita transaksikan. Kenapa? Karena kebaikan itu sendiri itu adalah modal yang lebih pada sifatnya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Jadi ini sejak awal pun bukan sesuatu yang bisa kita murni dari kita gitu ya. Betul, bisa kita transaksikan. Ya, orang kebaikan itu sendiri bisa kita lakukan dengan pertolongan dia juga, gitu kan. Nah, cuma katakanlah gitu ya, faktor itu kita hapuskan. Katakanlah itu berasal dari kita. Berasal dari kita. Tidak ada campur tangan Tuhan di situ. Peranan dominan, gitu kan, yang kita miliki buat kebaikan-kebaikan kita sendiri. Nah, pertanyaannya kan, apakah kebaikan kita itu akan betul-betul cukup untuk kita kemudian tidak membutuhkan lagi yang namanya syafaat? Ya, ini sih pertanyaan yang sifatnya reflektif, menurut gua. Ya, akhirnya kita harus jujur sama diri kita masing-masing. Gitu ya, apakah jika kita harus menimbang antara kebaikan yang kita lakukan sejak awal kita ada di dunia ini sampai sekarang, dan itu dibandingkan dengan keburukan yang kita lakukan, emangnya kita bisa yakin bahwa itu lebih banyak, timbangannya lebih berat gitu ya? Ya kan? Nah, kalau katakanlah ada orang yang betul yakin, gitu ya, bahwa dia memang timbangan kebaikannya lebih banyak daripada keburukan, mungkin ya udah dia nggak perlu sama syafaat. Tapi apakah semua orang seperti dia? Ya kan? Menurut gua ada satu orang saja, gitu ya, yang menyadari bahwa kebaikan dia itu nggak cukup, bahkan jika itu layak disebut sebagai kebaikan, ya kan? Nah, menurut gua akan sangat logis syafaat itu tetap ada, gitu, meskipun yang butuh itu cuma satu orang. Apalagi menurut gua ya kebanyakan kita, gitu ya, ya mungkin keburukan, bukan cuma keburukan, kelalaian,
Kelalaian itu kan nggak mesti keburukan, kan Oke. kita ketidaktahuan, ketergelinciran, gitu kan itu nggak mesti keburukan kan. Oke. Nah itu pun juga kan perlu ditutupi. Nah yang bisa menutupi itu semua itulah yang dalam konsep agama Islam kita diajarkan sebagai syafaat. Oke. Siap. Ini sambil main ya. Lanjut. Biar. Nah, iya, Nah, lanjut, ini gue lanjut, pakai lanjut. tiger nih, mau makan loh. Waduh, gawat nih kok ada tigernya juga nih. Iya, iya, iya. Oke. Nah, Kalau gini bisa? Wah, ini berarti bisa dong? bisa. Dimakan bisa. dong, pakai jurus naga dong. Ini berarti bisa dong Bisa, dimakan bisa, dong kalau di bisa. sini. Iya. Ya kan pakai Pakai dragon. yang ini. Iya. Oke. Gua makan ya. Nah, Ini gini, terus begini. Nah, ini masuk ke gua berarti. ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi pembahasannya, Bro ya. Oke. Nah, jadi kita sudah tangkap ke Hmm. kepentingan atau urgensi keberadaan syafaat ya. Itu semakin menunjukkan bahwa Allah ini benar-benar mencintai hambanya gitu ya. Betul. Dengan keberadaan syafaat ini menolonglah orang-orang yang memang sangat membutuhkan itu. Tidak akan pernah cukup tadi lu bilang, kebaikan itu tidak akan pernah cukup Yes. untuk menjadi faktor penyelamat kita lah Hmm. dari hari pertimbangan nanti mungkin ya. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah syafaat itu otomatis akan diterima oleh orang-orang yang memeluk agama Islam aja, dan atau dia cukup dengan berislam, bersyahadat gitu ya, maka otomatis syafaat itu akan sampai ke dia, atau ada prakondisi yang lain atau ada syarat-syarat yang lain yang perlu dibangun untuk bisa mendapatkan syafaat itu. Dan satu lagi, apakah ini hanya eksklusif untuk umat muslim atau juga bisa berlaku kepada umat-umat yang Non-Muslim. lain? Ya, pemeluk agama yang lain. Iya, jadi tadi mungkin bisa jadi modal kuat ya buat kita memahami bahwa syafaat ini memiliki prakondisi, memiliki syarat-syarat tertentu. Gitu ya. Kenapa? Karena pairing tadi gitu Oke. kan. Nah, ini seringkali membuat kita lupa, seringkali membuat kita akhirnya terjebak. Kenapa? Karena konsep syafaat ini kan sangat mirip dengan konsep magfirah. Oke, Bahkan sebagian pemikir meyakini syafaat itu adalah magfirah itu sendiri. ampunan ya. Ya, ampunannya Allah itu sendiri. Cuman ketika ampunan Allah itu dinisbahkan kepada kanalnya, maka itu jadi syafaat. Tapi jika dinisbahkan kepada dirinya Allah maksudnya, itu menjadi magfirah. Magfirah. Jadi magfirah dengan syafaat ini adalah dua sisi dari satu mata koin. Ya kan? Nah, sebagaimana magfirahnya Allah itu maha luas, gitu ya. Syafaat orang-orang tertentu itu juga memiliki jangkauan yang luas, khususnya Rasulullah dalam kasus kita. Dan kita meyakini bahwa syafaatnya Rasulullah itu adalah syafaat yang uzma, syafaat yang paling besar, gitu ya, syafaat yang paling agung. Gitu kan. Akhirnya daya liputannya atau daya jangkauannya itu juga lebih luas lagi. Nah, kita ini kan kadang-kadang berdosa ini kan karena atau mungkin tergelincir gitu ya, karena dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita kadang-kadang juga jatuh dalam kemaksiatan itu karena Allah tidak segera mengazab kita. Itu semuanya kan tanda bahwa rahmatnya Allah itu betul-betul mendahului dari amarahnya ya. gitu kan. Nah, hal ini juga berlaku tuh bagi syafaat. Gitu. Jadi kita itu kadang-kadang karena meyakini syafaat Rasulullah itu sangat besar dan sangat luas, akhirnya kita ngerasa seluruh urusan kita tuh bisa diberesin sama Rasulullah tanpa kita berbuat apa-apa. Iya. Gitu. Jadi kita memiliki ekspektasi yang kurang sopan gitu terhadap Rasulullah, karena memang Rasulullah itu sendiri memang tidak mensyaratkan apa-apa untuk memberi syafaat. Oke. Gitu. Cuma memang namanya sistem tadi kan. Iya. Tadi ya kembali ke etimologis pairing ya. tadi. Sistem pairing ini berlaku gitu ya. Akhirnya bukan Rasulullahnya yang tidak mau, tapi kitanya nggak siap. yang tidak cocok ya, menerima, tidak gitu. cocok. Bayangkan hujan deras gitu, tapi wadahnya terbalik. Gitu kan, apa yang bisa dilakukan hujan untuk mengisi wadah itu?
Gitu kan, kalau istilahnya Al-Qur'an, Rasulullah itu disifati sebagai la'allaka bakhi'un nafsak. Gitu. Allah Subhanahu wa taala seperti menegur Rasulullah, hampir-hampir Rasulullah itu menghancurkan diri beliau. Cuma apa? Cuma berharap bahwa orang di sekitar beliau itu beriman sama beliau. Tapi kan ada juga orang-orang seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan lain-lain. Kenapa? Rasulullah udah selembut itu, Rasulullah udah sepemurah itu. Tetap aja ada orang-orang yang memusuhi beliau seperti dari ubun-ubun sampai kaki. Ujung rambut kakinya, sampai ujung mata kan? kaki ya. Nah, itu kan karena bukan persoalan Rasulullah tidak ingin memberikan syafaat, tapi ada sistem keidentikan yang tidak terjalin antara yang menerima dan yang memberi. Gitu loh. Nah, makanya akhirnya ya kalau kita bicara tentang syarat, ya syarat penting gitu yang mesti kita miliki gitu, untuk mendapatkan syafaat ini adalah mengidentikan diri kita dengan yang memberikan syafaat. Bahkan sebagian ulama itu memberikan semacam ketentuan gitu ya, tanda-tanda orang yang menerima syafaat itu gitu ya, adalah mereka gitu ya, memperoleh hidayah. Gitu ya, untuk terus menyerupakan dirinya dengan Rasulullah. Gitu. Jadi ketika orang gitu ya dalam hidupnya memiliki visi untuk meneladani Rasulullah seutuh mungkin, maka itu adalah tanda-tanda orang yang mungkin bisa mengukur dirinya apakah memperoleh syafaat atau tidak. Gitu. Jadi sebenarnya syafaat ini sebenarnya sudah siap untuk mengalir ya. Betul. Tapi bukannya dia terbatas, dia sudah siap mengalir tapi tidak semua. Kita upgrade. Betul. Iya betul. Nah, cuma kita nyaman di zona infra merah ini. Infra merah. Padahal sekarang udah teknologi pengiriman data ini sudah betul. Begitu. Ya perbendaharaan nggak pernah habis, yang memberi nggak pernah kikir. Iya betul. Terus masalahnya ada di mana? Ya kan? Kalau ngirim video pakai infrared, waduh, kelar. Repot ya. Kelar. Iya. Nah, bagaimana dengan tadi ya bahwa ini juga bisa nggak syafaat ini juga dirasakan atau didapatkan oleh orang-orang di luar kaum muslimin gitu? Kemungkinannya sih menurut gue sangat terbuka ya. Selama ada keidentikan itu. Iya, selama ada keidentikan tadi. Artinya ketika orang tidak menerima Islam bukan karena pengingkaran, gitu, tapi tidak menerima Islam karena memang buat dia hujah tentang Islam itu belum sampai secara utuh. Nah, akhirnya persoalan itu partly bukan di dia, tapi di kita yang menyampaikan ajaran Islam. Ini, ya. Makanya kenapa agama ini juga diperintahkan untuk disampaikan sebaik mungkin, ya kan? Untuk diperintahkan seindah mungkin, didakwahkan seindah mungkin. Kenapa? Karena memang sebagian perkara itu bukan tentang orang yang mau menerimanya, tapi yang mengantarkannya itu juga kadang-kadang bermasalah. Banyak orang akhirnya tidak memeluk agama Islam itu karena buat mereka gitu ya, apa yang sampai argumentasi itu tidak tepat, gitu kan. Akhirnya belum lagi berdialog gitu ya udah dicap kafir. Ya kan, ini kan kadang-kadang pendekatan seperti ini kan kurang bijaksana gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini yang sebetulnya dalam hati mereka tidak ingin mengingkari, tapi mereka ingin betul-betul bertemu dengan kebenaran yang utuh gitu ya. Nah, dan merasakan itu gua kira syafaat Rasulullah yang uzma tadi, yang kubro itu juga akan meliputi mereka, sebagaimana maghfirahnya Allah pun akan bersifat demikian gitu ya. Contoh kasus nyatanya itu mungkin kayak Salman Al-Farisi gitu ya, salah satu sahabat Nabi yang andaikan tidak memeluk Islam, mungkin kan sering dicontohkan gitu ya. Ya mungkin akan menjadi orang-orang yang mencari tapi mendapatkan hidayah keislaman itu sendiri. Gitu ya. Kenapa? Karena Salman Al-Farisi ini kan berpindah-pindah agama sampai akhirnya memeluk Islam. Berpindah-pindah agamanya ini bukan karena selera, gitu, tapi karena betul-betul dia mencari mana sih yang paling bisa menenangkan hatinya dia. Jadi bagaimana cara kita bisa identik dengan Rasulullah ya? Tentu ya kita harus mengenal Rasul itu sendiri ya, secara mendalam ya, sehingga dari pengenalan itu juga kita mungkin akan
lahir kecintaan. Betul, Ya. persis. Sehingga akan mendorong kita juga berperilaku yang identik seperti Rasulullah. Ya akhirnya butuh bukti. Oke. Gitu kan. Jadi syafaat itu justru, konsep syafaat itu justru akan menimbulkan daya ledak dalam diri kita, bukan kemalasan. Ya justru ketika syafaat bikin kita males, bikin kita nggak menambah marifat, bikin kita nggak menambah kecintaan kita, bikin kita nggak menambah amalan kita. Mungkin itu adalah di antara tanda-tanda kita justru sama sekali tidak bisa berharap bahwa akan mendapatkan syafaat. Nah, tapi kalau sebaliknya, gitu ya, dengan konsep syafaat ini kita terus menambah marifat kita, dan dengan konsep syafaat ini kita kemudian makin dalam mahabbah kita, kecintaan gitu, kita. Kecintaan kita, dan dari situ kemudian mengalir perbuatan-perbuatan yang indah dalam kehidupan kita untuk diri kita sendiri, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Ya mungkin itu di antara tanda-tanda bahwa kita masuk dalam sistem syafaat. Jadi syafaat ini coba kita pahami sebagai sebuah sistem. Sistem ya. Gitu. Ini sebagai sebuah laku Tuhan. Laku itu maksudnya bukan laku ini ya. Transaksi jual beli. Iya. Laku itu maksudnya dari perilaku gitu. Bahwa itu adalah sebuah sistem yang diterapkan oleh Allah Subhanahu. Kita harus masuk ke dalam sistem itu. Kita harus masuk dalam sistem itu. Gitu. Jadi kayak kita tiba-tiba gitu ya, satu tim sama 10 orang Ronaldo. Iya. Gitu kan. Ya kita meskipun kita cuma berdiri di tengah lapangan, tim kita tiba-tiba menang aja. Cuma bisa masuk ke dalam timnya Ronaldo ini kan nggak gampang, ya kan. Nah kita masuk di sistem itu, gitu kita akan terbawa, terseret bersama itu. Betul. Ini gue jadi ingat soal sholawat ya. Jadi benar-benar menggambarkan juga bagaimana mekanisme mekanisme keidentikan dengan Rasulullah ya. Kita disuruh disuruh bersolawat. Di saat yang bersama juga kita disuruh untuk wasalimu taslima itu. Persis. Itu dua bagian yang nggak akan pernah terpisahkan. Jadi satu aspeknya itu internal yang diwakilkan atau disimbolkan oleh sholawat, satu aspeknya itu eksternal yang diwakilkan atau disimbolkan oleh wasalimu taslima. Jadi ya sholawat, syafaat ini kan memang dua konsep yang saling berkaitan erat sekali bahkan. Nah, satu pertanyaan terakhir lah. Kenapa sih harus ada atau syafaat yang sumbernya dari Allah ini harus mengalir melalui Rasulullah dulu? Harus ada perantara Rasulullah. Kenapa nggak langsung ke kita aja gitu? Ketika kita identik, ketika kita sudah melakukan kebaikan gitu ya, kenapa syafaat itu tidak langsung? Kenapa harus ada perantara-perantara seperti itu? Dari Allah sampai ke kita itu kenapa harus ada? Mungkin kalau kita mau analogikan supaya sederhana gitu ya, supaya kelar nih permainan. Ini mau sekali nih. Tunggu dulu. Nah, mungkin kalau kita mau analogikan kayak lu kira-kira bisa nggak sih nanam pohon persis di bawah air terjun? Wah, nggak bisa tuh. Jangankan nanam, bakal ke bawah dan hancur lebur gitu kan. Ya air terjun itu pada akhirnya perlu mewujud dalam bentuk sungai-sungai. Ya semakin banyak gitu ya alirannya, maka perantaranya juga akan semakin banyak. Supaya rahmatnya Allah itu bisa sampai pada semua makhluk, maka perlu ada perantara-perantara yang bisa meliputi makhluk-makhluk itu di setiap levelnya. Gitu ya. Nah, Rasulullah ini adalah perantara paling agung. Jadi di seluruh level itu Rasulullah itu hadir gitu untuk menjadi perantara Allah Subhanahu wa taala, dan beliau yang mengalirkan itu kepada kita sesuai dengan kadar kita. Gitu. Kalau kita mungkin adalah kecambah gitu katakanlah ya. Masih pada level kecambah. Betul. Ya mungkin kita juga alirannya yang kita terima pelan-pelan lah, jangan kecambah sudah berharap jadi pohon beringin gitu kan. Nah, ini agak repot juga kadang-kadang kita punya ilusi. Seperti itu. Jadi nggak usah bisa langsung akses Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Itu kan kadang-kadang muncul ya persoalan-persoalan seperti itu. Syafaatnya cuma punya Allah, ngapain ada Rasulullah lagi di tengah-tengah itu. Ya gue kira mungkin itu kesalahpahaman konseptual aja. Jadi ini bukan kemusyrikan. Justru Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengkonfirmasi itu. Kan? Jika kamu mencintaiku, ikutilah dia, kan gitu katanya Al-Qur'an. Masya Allah. Luar biasa. Fattabi'uhu katanya Al-Qur'an. Ya itulah
mungkin perwujudan dari sistem bahwa ya akhirnya kita itu perlu pada aliran-aliran dari Rasulullah, dan itu yang disebut sebagai syafaat, gue kira. Ya. Jadi pemahaman kita tentang syafaat ini semakin menunjukkan betapa kasih sayang Allah itu sangat luas ya. Betul. Bahkan Bahasa sangat pun mungkin akan mengecilkan rahmatnya Allah. ya tidak ada lagi kemewahan yang kita miliki selain ini ya, syafaat ini ya. Dan bayangkan ada makhluk gitu ya yang bisa mengejawantahkan itu semaksimal mungkin. Iya. Ya. Jadi kalau bisa lu peras intisarinya, syafaat ini bisa digambarkan seperti apa sih? Jadi syafaat ini di satu sisi dia itu adalah pertolongan, di satu sisi dia juga adalah pengampunan, gitu ya. Jadi syafaat ini membuat kita berharap di satu sisi, dan di sisi lain membuat kita juga khawatir. Gitu. Nah, kalau ada orang kemudian memahami syafaat hanya berharap saja gitu, nah itu mungkin perlu direfleksikan ulang, gitu ya, konsep syafaat. Sebaliknya begitu juga, kalau orang di konsep dalam memahami syafaat itu ngerasa tidak pantas terus gitu ya, akhirnya putus asa, itu juga mungkin perlu direfleksikan ulang. Jadi syafaat ini adalah hal yang membuat kehidupan kita itu bisa terus seimbang. Jadi itu seperti dua sayap, khauf dan roja, gitu ya. Dua sayap yang akan menerbangkan kita. Jadi kalau cuma satu, ya ibaratnya burung lah ya, nggak bisa terbang gitu kan. Jadi jangan pernah berputus asa pada ampunan Allah, dan juga jangan meremehkan setiap kebaikan yang kita lakukan. Betul. Luar biasa. Terima kasih bro. Gue pikir ini sudah cukup ya untuk bisa mengantarkan kita pada satu pemahaman yang sangat penting tentang syafaat itu, dan gue kira ini akan membantu untuk lebih memperkaya lah pemahaman kita, dan juga mungkin akan berpengaruh pada penghayatan kita terhadap kehidupan dan keberagamaan kita. Betul, insya Allah. Siap. Kita kelarin nih. Wah, ini gue udah sekaki nih. Gimana? Oh, enggak. Ada pisah ini satu.